Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Aris di Magetan. Mas Aris menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2004 yang lalu. Di tahun 2004 tersebut, Mas Aris ini punya teman namanya Mas Tony. Dan pada suatu malam, ini tiba-tiba belum malam banget selepas maghrib gitu ya. Ini Mas Tony datang ke situ, ke rumahnya Mas Aris. Riz, pakai motor, Riz, anterin, temenin aku Yuris katanya gitu. Temenin kemana Ton? Ke rumah sakit, kata si itu. Ke rumah sakit. Emang kenapa? Ngapain gitu kan? Nemenin itu, aku jagain bapak, katanya begitu kan. Waduh, Mas Arisnya kebetulan waktu itu lagi disuruh sama bapaknya. Waduh Ton, aku ndak bisa Ton kayaknya Ton. Aku bisa tapi nanti agak maleman. Kalau sekarang aku ndak bisa, kata si Mas Aris. Oh, nggak bisa ya? Yaudah nanti aku nyusul, kata Mas Aris kan. Aku nyusul, soalnya aku lagi disuruh bapak, suruh beli makan, katanya gitu. Oh ya sudah, akhirnya apa? Nanti tak tunggu ke sana ya, Riz ya gitu. Iya nanti aku nyusul. Si Mas Tony pun akhirnya ya sudah berlalu begitu ya. Si Mas Tony berangkat ke rumah sakit sendirian. Jadi bapaknya itu memang sakit udah lumayan cukup lama, tapi dirawat di rumah. Dan pada saat itu sore tadi kondisinya itu makin memburuk dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Jadi bapaknya si Mas Tony ini udah nggak sadarkan diri ya. Memang udah sepuh juga, usia itu udah sekitar 70 tahunan. Udah nggak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit sana. Nah, si Mas Tony bingung waktu itu. Memang ada di situ kakak-kakaknya itu lagi nempatin di sana, cuman nggak tahu, kayaknya aku tuh butuh temen ngobrol dan sebagainya kayak gitu ya. Tadi udah lumayan sibuk di rumah sakit ngurus ini itu. Nah, ini ngajakin Aris itu sebenarnya untuk kebutuhan nanti malam begadang kayak shift-shiftan gitu ya. Giliran sore, pagi, siang itu kakak-kakaknya yang sudah pada berkeluarga. Sementara Mas Tony ini anak terakhir. Jadi dia milihnya tuh aku shift malam aja yang tungguin bapak. Nah itu kan butuh temen. Rencananya itu mau ngajakin si Mas Aris tadi. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, sudah dikirimkan ke alamat masing-masing, terima kasih banyak. Semoga bawangnya sampai dalam kondisi yang baik gitu ya. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, mungkin penasaran atau apa, langsung aja pesan sekarang, ditunggu pesanannya. Terima kasih. Dan ada satu hal lagi, kemarin baru saja membuat gitu ya, satu channel, ya hitung-hitung promosi begitu ya. Nama channelnya itu Lapak Horor X Mbah Warmo. Jadi itu memang nanti dikhususkan, sebelumnya kan file-file lama, cerita-cerita lama yang ada di Lapak Horor itu ditaruh di Facebook. Nah ini tuh kita bikin lagi channel itu Lapak Horor dengan logo yang sama, cuman dengan suara yang berbeda. Dan ini seolah-olah diilustrasikan yang menceritakan ulang itu adalah Mbah Warmo. Mbah Warmo sendiri itu adalah tokoh fiktif. Jadi ya itu cuman diambil suaranya yang semacam itu supaya terhindar dari copyright gitu ya. Itu aja kawan-kawan, mungkin bagi yang berminat pengen nostalgia cerita-cerita lama. Sekarang kita lagi proses upload bertahap gitu ya, dan uploadnya itu juga nanti bakalan lumayan cukup cepet karena jumlah cerita yang sampai ribuan itu. Ya, targetnya secepatnya pengennya selesai. Monggo kawan-kawan mampir ke sana. Mohon dukungannya juga. Terima kasih banyak. Kita lanjut cerita dari Mas Aris. Ngomongnya kepanjangan tadi sampai mana ya? Oh iya, Mas Tony itu butuh teman gitu kan, Mas Aris. Dan akhirnya Mas Aris setelah Mas Tony pergi, akhirnya buru-buru gitu kan, beli makan. Sini Pak, uangnya Pak. Gitu, uangnya mana Pak? Kenapa Riz buru-buru banget? Aku mau diajakin Tony Pak. Loh, kamu mau kemana? Mau ke rumah sakit. Loh, siapa yang sakit gitu kan? Bapaknya Tony lagi sakit dan tadi minta aku buat nemenin. Ya udah sana.
beli nasi, atau kamu mau ke sana langsung juga enggak apa-apa. Lah udah keburu Pak, sini udah tak beliin ini dulu, makanan dulu. Akhirnya sama Mas Aris pun pergi ke sana beli makanan. Udah sempat makan dulu, kamu makan dulu kata bapak. Kamu makan dulu. Pak, nanti kan di sana ada, di sana ngerepotin kata si bapak. Udah, kamu makan dulu, kenyangin perut. Biar nanti malam ya kamu kan pasti ya sama si Tony itu bakalan begadang kan gitu. Bapak itu udah tahu dan akhirnya ya sudah. Mas Aris pun makan dan sebagainya sampai kurang lebih sekitar jam 8. Ini Mas Aris baru bisa meninggalkan rumah. Berangkatlah ke sana dengan menggunakan sepeda motor juga menuju ke rumah sakit tersebut. Setelah tadi sebelumnya sudah diinformasikan mengenai ruangan dan sebagainya, Mas Aris pun ya nanya-nanya gitu kan ruangannya itu di mana. Nah akhirnya ketemu sama Mas Tony dan waktu itu keluarganya juga masih ada di situ, masih lumayan cukup ramai. Mas Aris sendiri itu sempat ngelongok ngelihat bapaknya Mas Tony. Alangkah kagetnya. Jadi Mas Aris sama Mas Tony itu kan kenal udah lama ya, udah dari kecil. Mereka tuh satu kampung, dari kecil main bareng. Dulu sering ya main ke rumahnya si Mas Tony juga. Tentu saja ngelihat bapaknya seperti apa. Dulu bapaknya Mas Tony itu badannya tuh gede gitu kan. Gede wis pokoknya. Keren lah, mantep dan lumayan cukup disegani di daerah tersebut. Katanya dulu itu mantan preman, jadi ada tato yang jelek banget kata si Mas Aris ya. Tato kok gitu, nggak ada gambarnya gitu. Gambar tato cuman nggak ada gambarnya, ya mungkin maksudnya tuh nggak ngebentuk apapun kali ya. Itu kayak gitu, tato-tato yang dibikin asal-asalan gitu, di pundak lengan beginilah. Itu yang dulu seingatnya si Mas Aris, bapaknya itu serem. Tapi ya baik, nggak galak atau gimana gitu ya. Cuman ya kalau ngomong itu takut, soalnya bapaknya itu juga matanya itu memang agak belok dan matanya itu cenderung merah. Tapi nggak minum-minum atau apa, mabok gitu tuh nggak, udah tobat lah gitu ya. Nah ini kaget banget si Mas Aris begitu melihat kondisi bapaknya Mas Tony yang sekarang kurus, bener-bener kurus, cuman kayak tinggal tulang belulang doang. Kondisinya itu tertidur, matanya itu udah celong gitu kan, mulutnya itu nganga. Dan waktu itu memang kondisinya, ya kalau sekarang mungkin orang bilang itu terkena stroke atau apa ya, udah ngorok gitu, ngor ini. Ya ndak tahu waktu itu Mas Aris nggak kepikiran yang gimana-gimana, dalam hatinya berdoa, ya semoga diberi kesembuhan lah kata si Mas Aris ya. Kasihan banget, kurus banget seperti itu udah kayak bukan bapaknya si Mas Tony. Akhirnya sudah, Mas Aris pun keluar, ndak mau bahas-bahas masalah itu dulu gitu kan. Kakak-kakaknya itu masih berada di dalam sana. Sekitar jam, ya si Mas Aris sama Mas Tony ngobrol-ngobrol di teras di situ ya. Dulu rumah sakitnya itu rumah sakit negeri yang ada koridor-koridor kayak di film-film horor begitu loh. Ada taman-tamannya semacam itu. Nah, di tahun-tahun segitu itu belum terlalu tertib kayak sekarang. Dulu itu narator juga pernah mengalami masa-masa itu ya, dan di beberapa cerita di sebelumnya itu juga sempat digambarkan situasi rumah sakit pada tahun-tahun segitulah, tahun 90-an atau awal-awal tahun 2000-an. Lah ini kan kejadian tahun 2004 ya. Itu tuh belum tertib. Jadi di area rumah sakit itu masih banyak orang ngerokok di sana. Cuman ya ngerokoknya di area yang terbuka, bukan di dalam ruangan tentu saja. Ini di area yang terbuka. Termasuk orang-orang yang nungguin, yang ngejagain di situ. Dulu pun belum dibatasin, nggak kayak sekarang. Misalkan di rumah sakit swasta mungkin yang ini ya, yang mulai yang tertib itu kan dibatasin, yang jaga maksimal 2 orang atau gimana. Ini dulu nggak tahu di rumah sakit negeri mungkin juga sekarang peraturannya ketat semacam itu, diperbaikilah peraturannya ya. Kalau dulu tuh enggak, siapapun satu kampung gitu mau nungguin satu orang sakit di situ juga kayaknya nggak apa-apa. Nanti malam harinya mereka tuh pada goleran, pada tiduran itu sepanjang koridor. Kayak orang piknik jatuhnya, pada bawa tikar, bawa rantang, bawa makanan dan sebagainya. Nah, malam itu pun nggak jauh beda.
Cuman maksudnya nggak sebanyak itu juga, nggak terlalu rame juga. Mas Aris sama Mas Tony duduk di depan kamar di sana, di koridor yang biasa buat lewat, cuman kan agak minggir ke dinding supaya nggak mengganggu yang lagi lewat di situ. Meskipun ya sebenarnya mengganggu, tapi pada saat itu masih dinormalisasi lah, sesuatu yang masih dianggap wajar. Ngobrol-ngobrol sampai kurang lebih sekitar jam 10 malam. Ini dari jam 9, ini kakak-kakaknya Mas Tony satu persatu itu udah pulang. Ton, Mbak pulang dulu ya. Iya Mbak, titip Bapak katanya begitu. Iya Mbak, nanti malam pokoknya jatahku Mbak. Kalau ada apa-apa, ngubungin ya Ton ya. Ngubungin apa Mbak katanya. Kakaknya itu punya handphone, sementara Mas Tony itu enggak itu. Ngubungin Mbak. Pakai apa Mbak? Pakai telepati itu, bercanda-candanya tuh. Iya ya Ton ya, pakai apa ya Ton ya? Ya sudahlah gampang kata sih, udah ndak apa-apa kok, ndak apa-apa. Ya Mbak, kalau ada apa-apa nanti ini Aris tak suruh ke sana katanya. Nah ya Aris ya, gimana Aris? Siap kata Mas Aris, cuman begitu dong. Satu pulang, yang lain Masnya pun pulang, dan akhirnya malam itu Mas Aris sama Mas Tony jaga cuman berdua. Makin malam makin sepi. Jam 11 malam memang masih ada suara ketawa di lorong yang sebelah sana gitu ya. Orang ngejaga, orang sakit juga nungguin. Ini masih ada ketawa-ketawa. Makin malam itu makin sepi, dan nggak tahu Mas Aris itu dia itu udah lama nggak begadang, jadi hidup tertib. Maksimal itu biasanya tidur normal gitu ya, setiap hari itu jam 10 aja udah tidur. Nah ini udah lewat sampai jam 11, udah ngantuk banget si Mas Arisnya. Nah sementara Mas Toninya ya karena lagi begadang terus ngajakin ngobrol. Si Mas Arisnya cuman iya begitu doang. Dan akhirnya apa? Si Mas Aris ambil posisi, Ton, aku sambil rebahan ya Ton. Aduh ini mau mulai nih kayaknya Riz. Baru jam segini Riz. Iya ya nggak apa-apa. Ini pundakku, boyokku gitu ya. Itu pegel, punggungku lumayan pegel. Oh ya udah, akhirnya ambil posisi enak tiduran mepet di tembok di sana. Si Mas Tony sendiri ngadepnya ke arah dinding ruangan tersebut, ngebelakangin koridor yang ada di belakangnya yang buat lewat orang itu. Duduk di sana, ya si Mas Tony masih ngajakin ngobrol. Mas Arisnya tuh cuman iya sambil meremelek begitu, sampai akhirnya bener-bener les, gak kerasa si Mas Aris itu tertidur. Nah, udah tertidur berapa lama dia itu terbangun ya gara-gara digigit nyamuk. Nyamuknya itu lumayan cukup banyak. Pertama teplok. Si Mas Tony itu belum tidur di sana. Dia itu kayak habis bolak-balik nengokin bapaknya ke sana gitu ya. Terus apa? Si Mas Tony ngambil sesuatu, obat nyamuk lotion itu loh. Ambil, nih, Riz pakai ini katanya gitu kan. Akhirnya dipakai dalam kondisi masih merem gitu. Wak. Akhirnya udah selesai, aman lah dari nyamuk. Tidurlah si Mas Aris. Mas Tony di situ sendirian. Dan dibangun yang keberapa kali, ini Mas Aris nyadar, dan itu waktu itu nggak tahu jam berapa. Nengok lah, Tony juga tidur gitu di sampingnya. Akhirnya ya udahlah tidurlah. Nanti kalau ada apa-apa juga, itu juga bukan urusanku gitu. Ini kan tanggung jawabnya Tony, pikirnya begitu. Kalau ada apa-apa, kalau misal aku dimintain bantuan, pasti tak bantu. Cuman untuk saat ini, izinkan aku tidur dulu sekejap, pikirnya Mas Aris. Akhirnya tertidur lanjut lagi, dan ini dibangun yang keberapa, dan entah di jam berapa, Mas Tony itu ndak tahu. Dia begitu bangun, itu ngelihat samar-samar. Kok kayak ada orang berdiri di situ, siapa ya? Yang dilihat oleh Mas Aris itu adalah orang yang kurus, kepalanya botak, dan ini lampu di belakang sana gitu ya. Kan tidurnya di lantai, itu si orang tersebut kayak nutupin lampu, jadi setengah-setengah siluet gitulah. Itu siapa sih ya? Di situ baru dia tuh keinget, astagfirullahaladzim, tapi dia merem lagi begini. Itu kok mirip kayak bapaknya Tony ya, yang lagi sakit, kondisi yang sekarang.
kan sebelumnya di memori terakhirnya Mas Aris itu yang ingetnya kondisinya bapaknya Mas Tony yang masih seger buger gitu ya. Ini kan yang tadi itu baru aja ngelihat, dan ini kok cenderung mirip seperti itu, kurus, jangkung, tinggi, kepalanya, rambutnya itu udah botak gitu. Begitu melek lagi ngelihat si sosok tadi itu masuk ke dalam ruangan, rumah sakit tersebut. Si Tony kan dibangunin, "Ton, bangun Ton, bangun," katanya gitu. "Ton, bangun." Dibangunin si Tony itu cuman, kenapa Riz gitu kan. "Ton, ada itu." Begitu ada itu, si Tony itu tidur lagi lah, nggak ngedengerin. Mas Aris kan akhirnya bangun sebentar gitu ya, penasaran. Aku mau lihat gitu kan, aku mau lihat jangan-jangan bapaknya si Tony udah sembuh lagi gitu, udah jalan-jalan. Doaku berarti manjur ini, pikirnya si Mas Aris. Dia kan sempat doain semoga cepat diberi kesembuhan gitu. Ya mikirnya begitu, jangan-jangan doaku tuh cespleng, langsung beres waktu itu bapaknya Mas Tony itu sembuh. Dia bangun, masuk ke dalam ruangan ke sana. Begitu nengokin, posisinya itu satu ruangan itu ada 2 orang ya di situ. Yang isi itu ada 2 orang, nggak tahu kesana itu ada tempat tidur lagi. Cuman yang keisi 2 orang. Nah, bangun ke sana nengokin, itu yang dilihat oleh si Mas Aris adalah apa? Bapaknya Mas Tony masih dalam posisi tertidur, masih ngangak gitu ya. Di sampingnya duduk seseorang yang sama plek. Itu bapaknya Mas Tony. Jadi ada 2, satu yang tidur, satu itu duduk di sana itu lagi ngeliatin gitu doang, cuman diem aja. Si Mas Aris kan, "Loh kok ada 2 begitu?" Keluar lagi, bangunin si Tony, "Ton, bangun Ton, bangun," gitu kan. Mas Tony pun akhirnya bangun. "Kenapa Riz, ada apa Riz?" "Ton, bapakmu ada 2 katanya gitu." "Bapakmu?" "Hah? Bapakku ada 2 gimana? Maksudnya gimana gitu kan sih?" "Bapakmu ada 2, ada yang tidur, ada yang lagi duduk," katanya. "Ah masa sih?" Akhirnya Mas Tony pun bangun, ngecek ke dalam sana. Nah begitu ngecek ke dalam sana, bapaknya itu posisinya udah nggak ada siapapun, cuman bapak yang lagi tidur di situ dengan posisi yang nggak berubah dari sebelumnya, masih begitu. Napasnya itu terdengar lebih keras gitu, kayak orang ngorok semacam itu. Loh masih udah seperti ini, masih kayak gitu kan, nggak gimana ceritanya si Aris itu. Akhirnya keluar lagi, nggak ada Riz, nggak ada sih. "Sumpah Ton, aku tadi ngeliat Ton, jangan tidur lagi, jangan tidur lagi." Ya gitu kan kata si Mas Tony. "Lagian kamu sih Riz, mulain dulu tidur gitu kan. Jadinya aku ngeliatin kamu jadi ikutan ngantuk," kata si Mas Tony. "Ton, sumpah aku ngeliat," katanya. "Pertama gimana, aku lagi tidur terus aku kebangun begini, kok kayak ada siapa gitu, dan itu ternyata bapak kamu Ton." "Terus apa?" Masuk ke dalam ruangan itu." "Ya tak ikutin, penasaran kan, aku masuk ke sana. Loh kok ada 2, yang tadi berdiri itu sepertinya yang waktu itu duduk di samping bapakmu." Kata si Mas Tony gitu kan, serem juga ya gitu ya. "Terus menurut kamu gimana Riz?" "Ya aku ndak tahu Ton," katanya, "aku ndak tahu Ton itu siapa. Ton, bapakmu kan sakti," kata si Mas Haris ya, "bapakmu kan sakti. Jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan itu ilmunya kali Ton gitu, ilmunya tuh keluar nemenin bapakmu," katanya. "Iya juga kali ya," kata si Mas Tony gitu kan, "iya juga kali ya. Emang bapakku tuh ya kayak gitu, dari dulu itu memang sakti, cuman belakangan ya udah tobat, udah nggak yang gimana-gimana, udah yang nggak suka semedi atau apa, dan kalau dimintain sama orang kan udah nggak mau kan. Bah minta tolong ini gitu, aduh saya udah nggak bisa," kata si Mas Tony begitu. "Maaf saya udah nggak bisa, sama yang lain aja." Itu kan begitu. Jangan-jangan ilmunya udah keluar dari dulu kali Riz gitu kan. "Ya nggak tahu Ton, mungkin ilmu yang dulu nengokin kali ya kesini. Oh majikanku lagi sakit sekarang," gitu kan. Akhirnya Mas Tony pun ketawa gitu kan, sama Mas Aris sama-sama ketawa. Mereka pun ngobrol-ngobrol lagi sampai kurang lebih sekitar 1 jam atau setengah jam atau 1 jam, dan waktu itu udah sekitar jam 2:30 pagi.
Mas Tony pun mendekat ke bapaknya, nengokin ke sana, dan akhirnya apa? Diliatin gitu kan bapak. Loh, bapak kok nggak ada suaranya waktu itu? Kok bapak diem? Apa udah sembuh atau gimana? Begitu dipegang, ya Mas Tony langsung panik gitu. Loh, ini kok kayak orang udah nggak hidup lagi gitu. Pikir langsung, Riz, sini deh Riz. Coba Riz kamu pegang gitu kan bapakku. Ya Mas Aris ala-ala iseng-iseng gitu ya. Nafasnya gitu dicek, itu udah nggak ada. Tangannya, nadinya dicek pun udah nggak ada. Ton, udah meninggal kayaknya Ton gitu. Oh sembarangan kata si Mas Tony ya. Ya udah Ton, panggil perawat. Ya tak panggilin perawat. Ton, aku aja yang manggil kata si Mas Aris, kamu di sini. Mas Aris itu takut. Akhirnya Mas Tony di sana, si Mas Aris manggil perawat ke sana dan dicek semuanya. Ternyata memang benar bapaknya Mas Tony itu udah meninggal, dan tentu saja Mas Tony itu sedih karena nggak melihat terakhirnya gitu kan. Mas Aris juga sama, iya Ton ya udah meninggal gitu kan. Akhirnya apa, Mas Aris pun, Mas Tony kan nemenin di rumah sakit, Mas Aris ini yang dimintain tolong buat ngasih tahu keluarganya, kakak-kakaknya tersebut. Itu jam 3 pagi kesana keliling manggilin si kakak-kakaknya, tok, wis pokoknya bodo amat, aku bawa informasi penting gitu ya. Dok, assalamualaikum. Akhirnya dibuka, Mbak, bapak sudah meninggal katanya begitu kan. Wih, Riz, meninggal yang bener, gimana ceritanya Riz? Sampai kesana aja, mau ngabarin yang itu. Akhirnya ngabarin yang satunya, ketemu sama beberapa tetangga juga. Ini tetangga yang biasanya kan ada orang-orang yang pagi-pagi buta sebelum subuh itu mau ke musola kan. Si Mas Aris itu ini ketemu sama salah satu warga tersebut, seorang kakek-kakek begitulah. Riz, kamu dari mana Riz? Ini Wak, bapaknya Tony meninggal katanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal katanya. Iya meninggal. Kapan gitu kan? Tadi jam, gak tahu ya jam berapa ya, jam 3 Wak kayaknya gitu. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Nah si Wak itu ke musola, si Mas Aris itu kan masih manggil-manggil ini saudara-saudara, masih ada satu kerabatnya Mas Tony yang mau dikasih tahu. Terdengar assalamualaikum warahmatullah, pengumuman di musola kalau ini bapaknya si Mas Tony itu meninggal gitu. Wah kurang ajar si Wak kata si Mas Aris gitu kan. Belum disuruh pengumuman, udah pengumuman, ini kalau nggak jadi meninggal gimana gitu ya. Aku nggak ngerti gitu. Makanya kan bingung sih ini. Loh, Riz, itu udah pengumuman Riz katanya. Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Aku ketemu sama si Wak ini, cuman cerita kalau bapaknya Tony meninggal. Terus udah tahu pengumuman sendiri katanya begitu kan. Kalau bisa udahlah, biarin aja. Akhirnya mereka semua ke rumah sakit ke sana. Dan singkat cerita, diuruslah gitu ya. Diurus, dan Mas Aris waktu itu juga ya cerita-cerita ke keluarga kalau semalam itu begini-begini. Mas Aris juga ngerasa nggak enak ya, takutnya tuh menyinggung atau gimana gitu ya. Cuman ya hal itu diceritakan, yang Mas Aris itu ngelihat bapaknya Mas Tony, kembarannya semacam itu dilihat, diceritakan, dan acara pemakaman pun alhamdulillah selesai gitu ya. Dan waktu paginya ini dari pihak keluarga setelah dibawa pulang itu kan mau pengumuman di musola. Semalam udah diumumin, jadi di rumahnya si Mas Tony itu udah rame, udah diumumin gitu kan. Nah ini kakaknya kan ada yang nggak tahu, yang ngumumin siapa gitu kan. Ini, nah akhirnya Mas Aris pun menjelaskan dia semalam si ini gitu. Padahal nggak tahu tanggal meninggalnya jam berapa, meninggalnya di mana, usianya berapa juga nggak tahu gitu. Cuman disebut namanya doang, telah meninggal dunia malam ini, pagi ini, cuman begitu. Akhirnya sudah, warga pun ini selesai ya. Singkat cerita aja, prosesi pemakaman semuanya berjalan lancar, nggak ada masalah apapun. Dan malam harinya Mas Aris sebagai seorang kerabat, sebagai seorang teman, dan mendapat dukungan juga dari orang tua, Riz sana temenin Tony gitu kan. Bantu-bantulah di sana di rumahnya gitu. Iya Pak. Akhirnya Mas Aris pun ke situ, dan ya namanya orang bantu-bantu kan pasti mondar-mandir di dalam rumah di sana kan. Nah, ini malam hari
Berarti selepas maghrib sebelum acara tahlilan. Jadi ada acara tahlilan itu selepas sholat isya. Nah, di situ selepas maghrib sekitar jam 6:30, Mas Aris sudah mulai bantu-bantu gelarin tikar dan sebagainya. Nah, ini kan bolak-balik ke belakang sana, kadang karena disediain minum di belakang, jadi minumnya itu di situ. Saat ke belakang sana, ngelewatin kamar bapaknya Mas Tony yang kondisinya itu dibuka dan kamarnya itu remang-remang. Ya sesuai sebelumnya gitu, cuman kamar itu dibuka dan tampaknya memang udah dibersihkan. Terlihat dari kasurnya juga rapi. Beberapa kali Mas Aris lewat ke sana, yang ngelihat itu serem sih. Plus ada ini loh, dikasih bau-bau kemenyan semacam itu, dibakarin kayak gitu, itu kan tambah serem gitu pikirnya Mas Aris. Itu bolak-balik ke sana ya memang nggak ada apa-apa. Nah, begitu Mas Aris itu lagi nggak kepikiran yang enggak, lagi ngelirik ke sana iseng doang, tek, ngelihat bapaknya sih itu, bapaknya Mas Tony, posisinya itu lagi tidur di kasur. Cuman ya kondisinya itu udah begitu, apa ya, badannya ya udah dengan kondisi yang terakhir gitu ya, dengan badan yang udah kurus. Begitu ngeliat, astagfirullahaladzim gitu, si Mas Aris langsung ke depan sana, si Mas Tony, kenapa Riz gitu kan, enggak apa-apa Ton, kok kayak orang kaget, kayak orang ketakutan. Anu Ton katanya, anu kenapa, kata si Mas Tony. Aku ngeliat bapakmu Ton katanya. Di mana, kata si Mas Tony ya, di kamar. Si Mas Tony pun langsung jek gitu kan, ke sana ke kamar bapaknya. Begitu ke kamar bapaknya ngelongok begini, balik lagi si Mas Tony. Kenapa Ton? Riz, beneran Riz, katanya. Beneran gimana? Bapak masih ada di kamar, kata si Mas Tony-nya juga ngeliat tadi. Masa sih Ton, kamu juga ngeliat Ton? Iya, aku juga ngeliat. Kamu ngeliatnya kayak gimana Ton? Jadi ngobrolin itu gitu. Bapakku serem, kata si Mas Tony. Serem kenapa? Itu kan bapakmu sendiri. Iya, kalau bapakku nggak pakai apa-apa, katanya. Lah emang kenapa? Emang pakai apaan? Emang pakai pakaian raja atau gimana? Enggak, pakainya pocong, kata si Mas Tony ya. Pocong gitu. Iya beneran pakai pocong. Lagi ngapain? Lagi duduk, katanya. Yang dilihat oleh Mas Aris, sosok yang mirip bapaknya Mas Tony, posisinya lagi tidur dengan kondisi yang udah sakit. Yang dilihat oleh Mas Tony itu adalah sosok pocong. Kurus katanya pocong itu. Tahu mukanya itu muka bapaknya. Muka mirip gitu ya, sosok yang mirip dengan bapaknya itu lagi duduk di pinggiran kasur di sana. Ya akhirnya apa? Mereka berdua itu sama-sama berdua, benar-benar berdua itu diem doang di ruang tamu di situ di atas tikar ya. Sampai keluarga yang lain, kalian ngapain di sini, itu yang di depan itu belum digelarin gitu kan. Pada sama-sama bengong. Nah, kakaknya si Mas Tony, kalian kenapa sih ngelamun gitu kan? Anu Mbak, ngelihat bapak Mbak, katanya begitu, kata si Mas Tony. Kamu lihat bapak di mana? Di kamar Mbak gitu kan. Bapak gimana? Maksudnya ngelihatnya gimana? Akhirnya si Mas Tony ceritakan. Gimana? Aku ngelihat bapak Mbak pakai pocong Mbak gitu. Pocongan begitu. Akhirnya kakaknya itu jadi ikut ketakutan juga gitu. Akhirnya sudah digelarin itu kan di depan sampai terdengar azan Isya, dan setelah itu warga pun pada berdatangan. Ya ini udah mulai rame, rasa takut itu pun mulai hilang. Cuman hal itu nggak dicerita-ceritakan, kayak udahlah kita simpen sendiri aja soalnya hal-hal seperti ini. Dan waktu pun berlalu. Lagi-lagi Mas Aris saat misal acara tahlilan begitu kan ada suguhannya ya. Ngasih air minum, ngasih pacetan gitu, cemilan. Nah ini kan si Mas Aris ikut bantu-bantu. Kalau bahasa sini itu sinoman, mungkin di daerah lain apa gitu namanya ya. Pokoknya bantu-bantu itu ngeluarin itu, bolak-balik lagi kan lewat ke sana. Cuman kamarnya memang dibiarkan itu terbuka, jangan ditutup. Lewat ke situ, ngelihat lagi, kali ini bapaknya Mas Tony, sosok yang mirip bapaknya Mas Tony itu lagi berdiri di dekat jendela di sana. Jadi ini pintu, lurusnya pintu itu jendela, sebelah kanan itu tempat tidur. Nah ini lagi berdiri di sana, badannya itu ya udah kurus, membungkuk gitu kan. Si Mas Arif sama ada yang berdiri di situ, dan ini
bentuknya itu mirip banget dengan sosok almarhum. Dari situ tetap, udah aku nggak mau nengok lagi, dia dibagikan. Singkat cerita, acara tahlilan itu pun selesai. Mas Aris nunggu sebentar, mau bantu-bantu ngeberesin. Nanti ada yang bagian cuci-cuci di belakang itu, yang ibu-ibunya, yang perempuan-perempuannya, yang laki-laki bantu-bantuin, ngambil-ngambilin itu sisa-sisanya. Nah, setelah selesai, mungkin kurang lebih sekitar jam 8:30, Mas Aris belum cerita ke Mas Tony masalah ini. Jadi udahlah, diem aja lah gitu kan. Aku udah nggak mau ngomongin itu hari ini, ceritanya udah cukup. Mungkin tak simpen buat besok aja, pikirnya si Mas Aris. Akhirnya sudah, begitu udah selesai, malam itu rumah kan udah mulai sepi, cuman keluarga inti doang. Memang ada beberapa tetangga itu masih ngobrol-ngobrol di depan sana. Itu pun sama kakaknya Mas Tony. Nah, ini Mas Aris kan posisinya lagi ada di dalam. Di situ dia itu nyium bau yang benar-benar menyengat. Ini bau wangi mirip kayak wangi-wanginya orang yang baru saja meninggal. Seperti, Ton, bau wangi Ton, katanya gitu kan. Iya ya Risa, baunya wangi gini ya Risa. Ton, aku pulang ya, kata si Mas Arisnya begitu. Iya Riz, makasih Riz, kamu gak begadang sini Riz. Nanti aku pulang dulu, agak maleman aku kesini lagi, kata si Mas Aris. Ya wis, tak tunggu ya. Akhirnya sudah, Mas Aris pun pulang. Pulang itu jalan kaki, baru beberapa langkah. Itu kan memang udah lumayan cukup malam. Jadi di kampung itu udah mulai sepi. Nggak ada satu orang pun yang lewat yang papasan. Mas Aris jalan ke sana, nyium bau seripit gitu lagi, wangi lagi. Aduh, baunya kok wangi lagi begini ya. Nengok si Mas Aris, di belakang itu ternyata ada yang berdiri. Cuman nggak di tengah jalan, melainkan di pinggir jalan kayak nyender gitu. Ada pagar bambu kebun seseorang, itu nyender di situ. Dan langsung Mas Aris itu kabur, lari sekencang-kencangnya. Karena yang dilihat itu tuh yaitu tadi sosok pocong yang kurus melintir gitu, kayak lintingan itu, lintingan papir, katanya begitu. Emang kurus. Udah lari gitu kan, sampai rumah ngos-ngosan, cerita semua sama bapaknya. Pak, aku itu dari awal Pak, dari di rumah sakit itu begini gitu kan. Termasuk tadi Pak, aku ngeliat dia seperti, ya sudah, kata bapaknya. Ya udah, yang begitu-begitu cukup buat pengalaman kamu aja, jangan diomong-ngomongin ke warga yang lain, ndak enak. Soalnya warga kan ya kenal sama bapaknya Mas Tony, bapaknya Tony, udah itu simpen buat kamu. Iya Pak, aku memang gak cerita ke siapa-siapa kok. Ya udah, makanya jangan. Terus gimana? Aku pengen begadang di rumahnya Aris, boleh ndak Pak? Ya boleh, terserah kamu, katanya gitu kan. Terserah. Tapi aku takut Pak kesananya gitu kan. Anterin no Pak. Kamu itu udah gede, kata si bapak itu. Minta dianterin, orang mau begadang ke sana minta dianterin. Akhirnya sudah, Mas Tony pun mengurungkan niatnya sampai dijemput, disusulin sama Mas Aris. Sama Mas Tony, ini sorry kebalik ya. Mas Aris itu mengurungkan niatnya karena takut itu tadi, disusulin sama si Mas Tony. Riz, ayo Riz. Akhirnya malam itu ya terpaksa berangkat ke sana. Cuman di situ, udahlah Mas Aris, aku mau tidur aja, pokoknya aku mau tidur. Dan memang rame, ada tetangga-tetangga yang lain, yang anak muda gitu ya, pada begadang di situ. Lumayan cukup rame lah, ada sekitar 8 atau 9 orang. Mas Aris pun alhamdulillah malam itu bisa tidur dengan tenang. Bangun itu subuh gitu ya, menjelang subuh itu udah bangun dan yang lain itu pada pulang. Ya itu aja, akhirnya Mas Aris pulang ke sana, nggak ada apa-apa, aman. Alhamdulillah ya, itulah ceritanya, cuman sampai di sana. Satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh Mas Aris di tahun 2004-an. Terima kasih banyak Mas Aris di Magetan sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Monggo kawan-kawan yang penasaran mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Monggo ditunggu kehadirannya. Untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak.
Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.